Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan deskripsi dan penjelasan tentang suku Batak. Dan sebelum kita mempresentasikan penjelasan tentang suku Batak, kita akan menjelaskan susunan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fahri Taufik Al-Hakim yang akan bertugas sebagai moderator. Yang kedua, Rati Kusumaningrum yang akan menjelaskan deskripsi suku Batak. Yang ketiga, Naura Alia Fatin yang akan menjelaskan strata sosial suku Batak. Yang keempat, ada Tiana Sofa Umin Fadilah yang akan mempresentasikan ciri dan nilai adat suku Batak. Dan yang kelima, ada Nur Anissa yang akan mempresentasikan kelembagaan adat di suku Batak. Baik, tidak butuh waktu berlama-lama, kita akan mulai presentasi mengenai deskripsi suku Batak yang akan disampaikan oleh Rati Kusumaningrum. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Fahri. Di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa yang berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak terbagi menjadi 6 subsuku atau rumpun, yaitu yang pertama ada Batak Toba, Angkola, Karo, Mandailing, Papak, Simalungun. Dengan subetnis yang paling dikenal adalah suku Batak Toba. Umumnya, orang Batak menganut agama dan kepercayaan Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam. Ada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni tradisi Maklim, yang penganutnya disebut sebagai Parmalim dan juga animisme. Akan tetapi, kini jumlah penganut kedua kepercayaan tersebut sudah semakin berkurang. Lanjut. Baik, selanjutnya, oh ya, silakan. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tetapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Diduga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Sedangkan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Batak dan sebagian ada bahasa Melayu. Adat istiadat dari suku Batak yaitu ada Hagabeon, Uhum dan Ugari, Hamoraan, dan Pangayoman. Baik, selanjutnya kita akan menyampaikan tentang strata sosial di suku Batak yang akan disampaikan oleh Naura Alia Fatin. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang strata sosial suku Batak. Sistem pelapisan sosial pada masyarakat Batak Toba didasarkan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama berdasarkan senioritas jabatan atau sifat keaslian. Batak Toba pada prinsipnya menyangkut konteks tua muda dan kawin atau belum kawin, keturunan raja atau yang menduduki jabatan raja atau keluarga raja, dan kepala-kepala wilayah atau satuan pemukiman dianggap sebagai lapisan masyarakat paling atas. Sistem pelapisan sosial berdasarkan sifat keaslian mengacu pada orang yang pertama sekali mendirikan desa dan orang yang datang kemudian.
Yang kedua yaitu lapisan kedua adalah mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam tataran masyarakat tradisional. Contohnya bisa seperti tukang, dukun, pemukul, dan peniup atau pemain alat-alat kesenian tradisional. Dan yang terakhir adalah lapisan ketiga, rakyat biasa atau rakyat kebanyakan. Baik, selanjutnya kita akan mempresentasikan tentang ciri dan nilai suku Batak yang akan disampaikan oleh Tiana Sofa Umi Fadilah. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ciri dan nilai suku Batak. Terdapat beberapa ciri khas dan nilai suku Batak. Yang pertama adalah sub-suku-suku Batak. Masing-masing sub Batak juga memiliki ciri khas sendiri-sendiri, khususnya pada logat bahasa yang digunakan. Setiap suku pasti memiliki logat bahasanya sendiri. Yang kedua, pernikahan suku Batak. Masyarakat suku Batak tidak boleh menikah dengan pasangan semarga dan ini haram hukumnya. Lalu yang ketiga, ucapan salam budaya suku Batak. Orang suku Batak dikenal dengan ucapan salam horas. Secara garis besar, mempunyai arti saling mendoakan untuk sehat selalu. Lanjut. Selanjutnya adalah adat Mangulosi suku Batak. Mangulosi merupakan adat tradisi dengan memberikan kain ulos atau kain khas Batak kepada seseorang. Tradisi ini biasanya dilakukan saat upacara pernikahan. Pada gambar yang ada di PPT merupakan contoh adat Mangulosi. Selanjutnya, Marta Rombo suku Batak. Bila orang Batak bertemu satu sama lain dengan marga yang sama, mereka biasanya akan mencari kekerabatan yang menghubungkan tali persaudaraan mereka. Yang terakhir adalah cicak sebagai simbol hidup. Orang suku Batak ditembak untuk menjadi seperti cicak yang bisa merayap, gigih, dan pantang menyerah, membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan untuk presentasi terakhir yaitu adalah kelembagaan adat suku Batak yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Anissa. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, atas waktunya. Selanjutnya di suku Batak ini ada 3 tiang. 3 tiang dimaksud di sini ialah 3 tiang penopang. 3 tiang itu ada 3 tiang itu diantaranya Somba Marhula-hula, Elek Marbaru, sama Manat Madongan Tubuh. Somba Marhula-hula itu hula-hula yang dimaksud di sini ialah keluarga laki-laki dari pihak istri atau ibu pada orang Batak. Biasanya pihak perempuan yang menghormati hula-hulanya. Misalnya seorang perempuan setelah menikah tinggal di daerah hula-hulanya tetapi tidak menghormati hula-hulanya. Bisa saja kehidupannya menjadi sulit. Jadi antara perempuan dan saudaranya laki-laki harus saling menghormati. Terus yang kedua itu Elek Marburu. Elek Marburu artinya agar saling mengasihi supaya mendapat berkat atau kepasu-pasu. Selanjutnya ada Manat Madongan Tubuh. Bisa slide-nya bisa iya benar. Manat Madongan Tubuh itu dengan sesama satu marga harus saling menjaga komunikasi yang baik. Terus selanjutnya tindak pidana tersebut harus ada sanksi hukumnya yang diberikan oleh Dalihan Notalu. Ada perilaku tindak pidana adat pada masyarakat Batak Toba. Keberantauannya yaitu yang pertama ada pencurian ringan, yang kedua ada perkelahian, ketiga ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan terakhir yang selanjutnya ada penghinaan, dan yang terakhir ada perzinaan. Pencurian ringan ini beberapa kali terjadi pencurian ringan yang dilakukan beberapa pemuda di sekitaran tempat tinggal masyarakat Batak Toba. Sedangkan perkelahian sangat lumrah sekali terjadi diakibatkan kesalahpahaman baik anak muda bahkan para orang dewasa yang tidak bisa mengandalkan emosinya dan berkelahian. Selanjutnya KDRT
unsur-unsur Dalihan Notolu akan berkumpul membahas permasalahan mereka. Lagi-lagi upaya yang harus dilakukan harus didamaikan dengan pertimbangan banyak hal. Selanjutnya penghinaan. Penghinaan terhadap marga adalah yang paling sering terjadi. Jika satu orang yang dihina, maka semua yang marganya juga akan ikut tidak terima dan berujung perkelahian. Terakhir itu perzinaan. Sanksi dari perzinaan yaitu harus dinikahkan. Mereka akan dibimbing lembaga adat Dalihan Notolu menyelesaikan masalah mereka tersebut dan harus mengawasi sampai mereka benar-benar menikah supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nur Anissa. Dan berakhir sudah presentasi kami mengenai tentang deskripsi suku Batak. Bila ada yang masih dibingungkan atau masih ada yang mau ditanyakan, silakan